segera semakin berdampak buruk ketika orang tua tidak mengawasi anak-anak saat bermain ponsel pintar. Dan menurut dia, polemik ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan menjadi perhatian bersama baik pemerintah, tenaga pendidik, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Dan pemenuhan hak-hak anak meliputi pengasuhan dan juga kesejahteraan, bahkan perlindungan harus terus diperjuangkan. Dan Lia yang juga merupakan putri Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia atau Imbasadi yang berjanji akan menekankan angka kekerasan seksual di Bali, yang ia akan turun ke masyarakat memperkenalkan seni dan budaya kepada anak sejak dini. Berita terakhir nomor 2, hanya bermodal 300.000 Nilo Mahendri Dinastuti mendirikan Sambal Mamu pada tahun 2021 dan ia berhasil menghadirkan cita rasa sambal Nusantara ke Kabupaten Buleleng. Dan wajar saja apabila sambal ini atau sambal mamu menjadi primadona di kalangan pencinta kuliner di Buleleng. Dan Mahendri juga mengatakan semua produknya menggunakan bahan lokal dan alami tanpa bahan pengawet, dan membawa semangat sociopreneur. Mahendri juga berkomitmen membantu petani lokal dan menyerap hasil panen mereka. Dan bahan baku yang digunakan harus segar sebagai usaha untuk membuat sambalnya tahan hingga 3 bulan tanpa bahan pengawet. Dan saat ini Mahendri juga telah memperkerjakan 14 karyawan, sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga, dan sistem promosinya memanfaatkan media sosial. Dan kesuksesan dari Sambal Mamu ini tidak hanya membawa keberhasilan finansial bagi Mahendri, tapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas lokal, khususnya para petani dan ibu rumah tangga di Buleleng. Dan dengan semangat dan juga dedikasi yang tinggi, Mahendri juga membuktikan bahwa dari modal kecil bisa tercipta peluang besar yang menginspirasi banyak orang. Demikian info Pro 2, aku Kusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me.
marshmallow, and churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'cause I need you here with me. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2. Teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Jam 4 sore teman Pro 2 ada sore ceria dan kita akan ajak ngobrol dua orang berprestasi di sini yang sudah hadir. Wah, mereka namanya sama tapi beda belakangnya. Tapi bisa dibilang ini duo Ayu guys. Langsung aja, ini dia ada kakak Ayu Budi dan juga Ayu Sita. Selamat sore. Selamat sore. Dari SMA 3 Singaraja. Singaraja. Mereka hebat loh guys. Bidangnya geografi dan bisa juara 2 OSN di bidang geografi. Ini jadi pertanyaan pasti udah masalah pertanahan. Masalah tanah-tanah, struktur tanah gitu ya. Jarak peta gitu kan ya. Udah berapa lama kalian berkecimpung di dunia global gitu? Sudah setahun ya kalau saya. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari kelas 10 saya ambil bidang geografi. Ya, Oke, berarti sekarang kelas 2. Iya. Oke, sama. beda. Kalau saya baru kelas 10, jadi kayak Baru kurang lebih setahun lah ya. iya, belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Baru 6 bulan kayaknya kalau di geografi. Iya ya. Iya. Baru masuk nih. Baru banget. Oh, Iya. gitu. Berarti kalian udah suka sama geografi dari sebelum SMA berarti ya? Bisa Apakah dibilang baru gitu. SMA baru ketemu sama geografi? Wah, suka nih gitu. Saya sebenarnya dari kelas 9 SMP itu suka IPS. Cuman saya sukanya yang bagian iklim yang kayak gitu. Oh, iklim. Terus waktu SMA itu ketemu geografi, wah ini saya banget gitu. Ya. Langsung kamu nyantol. banget gitu ya. Berarti ketahuan nih jurusannya IPS gitu ya. Bukan, Bukan. bukan. Coba Kok bukan sih? Coba dong kak. Ya bukan, kalau bukan apa terus? Saya jurusan IPA. Ya tapi kan IPA gak ada geografi. Tapi kan saya suka gitu. Tapi emang saya kedepannya apa ya? Saya milih IPA karena PTN yang saya mau tuh harus ambil IPA gitu. Tapi saya suka geografi, saya nggak mau lepas geografi gitu. Ya gimana kamu dapetnya? Ya kan nyaplir nih, suka sama geografi tapi ketemunya IPA. Kamu ketemunya hitung-hitungan. Tapi di geografi ada hitung-hitungan juga kok. Jadi ada ya. skala peta dan sebagainya. Aku anak IPS lo ya. Oh, iya, gitu. Anak IPS lo nih. Oke. Ya, jadi tahu gitu loh geografi itu kayak gimana gitu loh ya. Tapi kalau kamu ketemunya IPA, istilahnya maksudnya di IPA, udah ketemu di geografi, Kakak. Tapi karena aku mungkin udah gabung ke KSP ya, ke KSP Geografi. Jadi KSP itu apa? kelompok siswa penggemar ya, penggemar mata pelajaran gitu. pelajarannya gitu. Oh, Jadi kelompok siswa penggemar gitu. iya. ya. Jadi biasanya permapel itu yang biasanya ada di OSN itu bakal dibuatin KSP dan geografi itu ada dan saya udah gabung gitu. Oh gitu, berarti Jadi- ibaratnya kayak ekstranya kamu ngambil geografi ini Iya. gitu. Oh kayak gitu guys. Jadi Kak Ayu Sita gitu. Nah kalau Kak Ayu Budi gimana? Kalau saya sendiri jujur sebenarnya modal nekat mau ikut geografi gitu. Modal nekat. Iya, modal nekat. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya saya tuh pengen gabung yang kayak OSN yang lain gitu, sebenarnya yang ngitung-ngitung gitu. Cuma karena melihat waktunya yang mepet banget itu kayak saya harus perlu dasar yang kuat gitu loh. Bukan berarti geografi nggak susah gitu, susah. Cuma apa ya, kayak geografi itu saya masih bisa gitu karena kebetulan juga saya itu emang suka kayak cuaca, iklim, dan fun fact juga orang tua saya tuh pengennya saya tuh masuk BMKG kayak gitu. BMKG dong. Iya. Iya itu geografi banget sih. Iya, makanya gitu. Ya. Berarti punya visi yang sama gitu ya. Iya. Suka sama geografi juga gitu guys.
Ini jadi pertanyaan juga sih. Istilahnya kan kalian itu memang bidangnya suka. Ini berarti berawalnya dari suka nih ya, bukan Iya. karena jurusan kalian gitu ya. Bukan. Tapi ini lucu sih. Kalian itu hanya sekedar suka gitu kan, ya ikut KSP, entah itu suka sama geografi tapi berani ikut OSN gitu loh. Iya. Ini gimana ceritanya? Kalau menurut saya berawal dari suka itu otomatis apa ya, kita bakal semangat belajarnya karena kita suka. Walaupun soal yang kita dapat itu susah, tapi karena kita suka, kita bisa buat nyelesain itu gitu. Kalau menurut saya. Iya, kalau saya sama juga sih. Karena kalau menurut saya sendiri, apapun itu harus diawali dulu dengan kita suka. Kalau kita suka pasti apapun itu kayak fun, enjoy aja semuanya Iya. gitu. Jadi Sama nggak ada kayak beban. kalau misalnya kita suka orang, kan kita pasti mau ngejar dong. Iya. Kalau nggak suka kan nggak Iya mau sih. gitu. Iya. Tapi kalau nggak suka, Nah, pasti kita bakal ngejauh. Iya. Iya kan? iya sih, Iya. nggak bakal ngejauh gitu ya. Tuh. Ini kok susah ya kalau ngomong sama remaja kayak begini ya. Jadinya kita flashback gitu guys. Suka sama orang berarti kita tuh mencari dia. Berarti kamu sejatuh cinta ini dengan geografi. Iya. Oke. Nanti kita tes ya teman berdua ya. Sejauh mana sih mereka itu mencintai geografi gitu ya. Oke, nanti kita tes. Oke. Ya sekarang jadi pertanyaanku tuh istilahnya gimana sih kalian itu bisa apa ya? Bagaimana suka sama geografi di posisi kalian setiap hari itu buat ketemunya matematika, fisika dan sebagainya gitu loh. Ini kan berbanding kebalik memang sih kalian KS begitu kan, ikutnya kelompok siswa yang menggeluti itu gitu kan. Tapi kan tidak menjadi satu fokus gitu loh. Iya. Kenapa kalian nggak ikutnya ya udah matematika kayak yang bidang IPA, fisika atau enggak apa ya? Apa lagi ya, kimia atau biologi mungkin kan yang setiap saya kan kalian lihat gitu, tapi kenapa geografi? Apakah karena peluangnya ada di geografi atau gimana? Kalau saya karena dari kelas 10 kan saya ambilnya geografi. Sebenarnya saya kelas 11 tuh ada rencana buat pindah ke biologi. Cuman dari pembina saya udah bilang kamu tetap di geografi aja, karena tahun lalu saya juga lolos ke OSNK tingkat kabupaten. Jadi kayak agak kurang rela ya mungkin dilepas. Kayak ini Coba anak yang didik baru saya ya, dan kalau saya ke biologi pun mungkin saya nggak bakal ada di posisi yang sekarang, karena kan saya bakal mulai dari dasar lagi. Duh, Gitu. kan kamu setiap hari ketemu. Tapi kan gimana ya? Belajarnya nggak dalam. Iya, dan saya juga nggak apa ya, nggak sesuka kayak saya suka sama geografi gitu. Oh, gitu. Iya. Dan waktu awal sebelum OSN itu, saya emang udah pembinaan. Cuman itu karena belum ada surat dispen dari sekolah, kita ambilnya pulang sekolah, sorry. Jadi itu memang setiap hari saya ketemu sama kimia, biologi, dan lain-lain. Tapi sorenya saya bakal ketemu juga sama geografi. Dan saat sudah mulai intensif pembinaan, dan itu bakal dikasih full dispen sama sekolah. Dan guru-guru pun juga maklum kayak, oh ini OSN geografi, anak OSN. Kayak mereka tuh mengerti gitu, ada muridnya yang mengikuti OSN. Walaupun memang ya geografi itu nggak ada di jurusan IPA gitu. Iya, seharusnya kan ini bagiannya anak IPS nih yang ikut olimpiade ini nih. Gitu loh permasalahannya. Terus yang geografi yang jurusan IPS nggak protes ke kamu tuh? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada sama sekali. Iya, Aman sih. Aman ya. Ya aku nggak ngerti sih gimana ceritanya guru milih kalian, tapi kalian punya potensi di sini. Iya, Gitu ya. karena itu. Oke, Kak Budi karena masih kelas 1 kan otomatis dapat nih geografi ya? Dapet. Karena kebetulan saya kayaknya lebih pusing kayaknya ya, karena Kok bisa gitu? karena Kok kelas bisa 10 tuh belajar 14 mata pelajaran yang dimana itu pasti nilainya harus bagus gitu. Tapi entah kenapa kalau geografi tuh saat saya pembinaan itu benar-benar kayak nggak ada beban gitu, kayak cepet banget nyerap materinya gitu daripada materi yang lain kayak gitu, kayak misalnya matematika. Jangan jujur saya nggak suka matematika gitu, kayak yang penting bisa aja lah gitu, tapi nggak yang terjun banget gitu. Jadi ya udah kayak geografi tuh tetap jadi prioritas saya gitu pas udah pembinaan intensif, karena kebetulan kan juga dapat dispen full dispen dari guru. Jadi dari sekolah dapat full dispen,
jadinya tugas-tugas di kelas itu kayak kalau kita bisa kejar ya kejar, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu, jadi nilainya aman kayak gitu. Oke, karena ikut ini soalnya. Ya gitu. kan anak OSN nih gitu. Berarti di tahun depan kalau misalnya kamu ujian dan itu kelas 2 fix ngambil IPS berarti ya? Enggak. Ini gimana sih? Ini sama nih kayak gini nih. Kan suka sama geografi katanya. Enggak Iya, juga, Kak. Enggak juga, karena tetap mau ngambil IPA gitu. Karena apa ya? IPA tuh mungkin peluangnya lebih besar gitu daripada IPS, tapi saya tetap suka geografi gitu. Tetap ada geografi dalam hati saya gitu, walaupun harus di IPA gitu. Ya wis lah ya Ya, gitu gimana lah. yang penting ketemu geografi gitu ya. Iya. Aduh, ya beginilah mungkin zaman sekarang gitu ya guys ya, walaupun sukanya geografi tapi dia tidak mau ketemu setiap hari gitu ya. Ibaratnya kayak sama pacar, boleh lah pacaran tapi jangan ketemu setiap hari gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Betul. Ya udahlah. Oke, teman berdua ini jadi inspirasi juga buat kamu semuanya. Mungkin kamu terngiang gitu ya. Oh ternyata aku tuh suka sama mata pelajaran ini tapi nggak setiap hari ketemu karena beda jurusan gitu ya. Jadinya boleh aja. Nah inspirasinya dari mereka berdua. Mereka jurusan IPA, pingin juga ke jurusan IPA tapi pingin juga belajar lebih dalam tentang geografi. Makanya ada mungkin ya kebijakan dari sekolah kamu itu ada KSP itu gitu ya. Betul. Oke, ibaratnya nambah pelajaran tapi masih bisa lanjut dengan mata pelajaran yang lain Iya. gitu ya. Keren sih. SMA 3 keren ya ternyata. Iya. Oke lah. Buat kamu yang ingin bertanya langsung aja gas nomor berdua di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook dan Instagram @rripro2 Singaraja, dan nanti kita bakal tanya seperti apa pengalaman mereka ikut OSN ke bidang geografi dan seperti apa ceritanya sampai akhirnya mereka juara 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, dan kamu bisa juga pantengin YouTube channel kita. Langsung aja kamu pantengin di sana live streaming kita di YouTube RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hai kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kenapa lah? Main game online terus, belajar dulu. Gara-gara ngana so kenapa kita? Sama antarjo itu. Astaga, alasan jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN? PKN. PKN itu pembelajaran kemanusiaan. Astaga, salah. Oh, PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan. tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota. Astaga, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas. Ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua masih bersama Kak Ayu Budi dan juga Aisita ya, yang membahas juara 2 OSN ke bidang geografi guys. Dan tadi kita udah tahu kenapa sih mereka itu ikut olimpiade ini, karena mereka suka gitu ya sama geografi, makanya mereka itu ikut untuk OSN nih. Nah, jadi penasaran juga seperti apa sih perjalanan mereka menuju ke OSN. Sambil juga kamu buat yang pengen bertanya sama mereka, langsung di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook dan Instagram @rripro2 Singaraja, dan juga bisa komen langsung di live streaming kita di RRI Singaraja Official. Oke, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nanya ke Kak Ayu Budi dulu deh. Gimana sih ceritanya kamu itu akhirnya ikut si OSN ini? Oke, jadi kalau saya sendiri itu awalnya itu ketika saya diumumin, saya kan dapat juara umum juga di sekolah. Nah itu barulah ada pembina saya, ini Bu Yuni gitu, nawarinlah ke saya, kamu mau ikut OSN ndak gitu, OSN geografi gitu. Terus saya akhirnya mikir kayak, mau ikut deh gitu, karena juga saya kebetulan suka kan sama geografi. Jadi kayak mau mendalami apa aja sih yang ada di geografi gitu. Akhirnya saya ikut, dan itu udah ngelewatin beberapa
seleksi, dan saya dipilih untuk ke OSK, dan sampai di OSK kebetulan saya juga lolos untuk ke provinsi kayak gitu. Makanya terus akhirnya terjun di OSN di geografi gitu. Berarti ini tahapannya banyak gitu ya? Banyak. Jadi dari seleksi di sekolah dulu, baru ke OSK, terus pembinaan dan yang lainnya. Dan saat pembinaan itu jujur benar-benar sangat berkesan banget buat saya. Karena saya ngerasa benar-benar selain ngerasa enjoy juga, seneng sama pelajaran, sama materi yang diberikan. Terus caranya pembina itu memberikan materi itu juga saya suka banget gitu. Dan saya ngerasa ada chemistry aja gitu sama teman-teman gitu kan. Iya. Kita ngomongnya chemistry gitu ya. Iya, ada chemistry gitu. Jadi kayak ngerasa cepet deket, dan kayak kalau misalkan saya nggak bisa dibantuin sama Kak Vanes, terus dibantuin lagi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak nggak ada yang susah gitu rasanya saat belajar geografi gitu. Karena kebetulan yang ke OSK kan 5 orang gitu. Jadi ngerasa seneng aja gitu, dan bener-bener kayak ada rasa bener-bener dekat banget sama mereka gitu. Itu yang bikin kompak ya? Iya, itu yang bikin kompak banget gitu. Makanya pas tahu, karena kebetulan kita lolosnya cuma bertiga, itu ngerasa sedih sih, karena kayak nggak bisa bareng-bareng gitu, kehilangan. Awalnya 5? Ya, awalnya jadi 5. Jadi 3 yang ke provinsi. Berarti istilahnya kalian tuh persaingannya itu memang berlima itu bukan karena tim ya? Memang sendiri-sendiri? Iya, gitu? emang sendiri-sendiri. Oh, iya. Gitu. Akhirnya yang fix 3 orang. Ini yang jadi satu tim? Iya. Atau sendiri-sendiri juga Enggak, berjuang sendiri-sendiri ini? sebenarnya, tapi Oh, ini bersendiri-sendiri? Iya, sendiri-sendiri. Oh gitu? Iya. Oke, berarti kalian tuh sendiri-sendiri untuk ikut ini gitu, bukan bertim berarti ya? Bukan, sendiri-sendiri. Tapi kita belajarnya bertim. Belajarnya bertim, bareng-bareng. Keren gitu. contek dong. Enggak dong, kan saling berbagi. Kalau nggak tahu saling berbagi kan lebih cepat. Waktu pembinaan, Iya, kalau waktu waktu pembinaan. lombanya itu benar-benar fokus. Nggak fokus banget. Kita bahkan beda ruangan. Beda ruangan. Iya, Oh, pas. beda ruangan? Iya, pas di provinsi itu harus beda ruangan karena satu peserta itu pakai 3 kamera. Iya. Gitu. Iya, jadi Benar-benar benar-benar ketat. ketat banget. Jadi harus beda-beda ruangannya. Oke, Gitu. akhirnya kalian ikutlah itulah ya Iya. sampai ke OSN. Iya, sampai Sampai ke ke provinsi. OSN. Iya, OSNK. Bener? Ya, OSNP. OSN ya, sampai provinsi. Sampai provinsi. Iya. Ini kan OSN-nya ini K nih. Berarti yang itu yang kemarin Iya. itu ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang berarti udah ke provinsi berarti ini kan? Iya, udah. Dan baru aja kemarin habis lomba untuk seleksi yang ke nasional gitu. Widih. Berarti kan dari sekolah akhirnya ke K, ya OSNK ini Iya. untuk kabupaten, kemudian provinsi, dan sekarang kalian juga udah lolos ke Untuk yang OSN Belum, yang ke masih nasional nunggu belum, pengumuman. masih nunggu pengumuman. Oh, yang ke yang nasional masih Nunggu pengumuman, iya. Ini kapan kira-kira pengumumannya? Katanya sih Di akhir akhir Juni. Akhir Juni. Jadi Iya. kita mohon doanya Iya. kepada Iya. teman-teman semua. Ya. Semoga bisa lolos dan Semoga bareng-bareng ya. ya. Tapi ini lucu sih. Istilahnya kalian ibaratnya itu juara-duanya bareng-bareng gitu kan. Istilahnya dari segi juaranya bareng, tapi kok Iya. bisa kalian itu beda-beda. Aku kira satu tim gitu loh. Enggak, beda-beda. Gimana cara jelasinnya jadinya? Gimana ya? Emang kalau Kalau- pas di OSK tuh pakai passing grade ya. Iya. Pakai passing grade. Jadi yang emang masuk nilainya itu ya masuk lolos ke provinsi kayak Misalnya gitu. passing grade-nya itu harus tembus poinnya 150 dan misalnya kita lolos itu 150 pasti ya pasti lolos Iya. gitu. Oke, berarti ini sistem passing grade, berarti ada nilai rata-rata yang kalian harus cari gitu ya. Iya. Harus tercapai itu gitu, guys. Berarti sebenarnya nggak ada juaranya, belum ada juara nanti sampai nanti bahkan di provinsi bahkan ke nasional gitu ya. Iya. Yang paling penting adalah kalian itu sesuai dengan targetnya gitu. Iya. Oke. dan waktu di pengumuman itu memang diurutkan gitu. Diperingkatkan gitu dia. Iya, Oh, dari satu. diperingkat. Iya. Untuk di Ini atas nama sekolah atau nama pribadinya? Atas nama pribadinya. Pribadi sama nama sekolahnya. Yang paling tinggi siapa di antara kalian bertiga? Ada Saya- dari Da- ya Kalau yang paling tinggi satu itu dari Semansa, kedua Dua saya. Kavanes, terus 3 tuh dari Semansa kayaknya. Terus Mhm. saya kebetulan peringkat ke-6 di Oh, ke-6. Kabupaten Buleleng, iya. Teman kalian yang lagi satu? 9. Oh, 9. Iya. Oh, oke. Ini pintar juga nih. Juaranya juara 2 gitu ya. Sepuh soalnya udah 2 Oh. tahun. Tua banget ya sepuh ya.
Belum. Oke, berarti sampai akhirnya sudah terakhir kemarin yang kamu baru tahu akhirnya lolos ke provinsi gitu kan. Iya. Dan belum pengumuman ke nasional. Mungkin sedikit cerita pengalaman kalian selama prepare ini gitu. Oke. Prepare-nya banyak banget pasti pelajaran geografi yang kamu dapetin gitu ya. Iya, heeh. Jadi kalau untuk prepare yang pertama itu kan ke OSK ya. Kalau yang ke OSK itu kita mulai dari bulan Februari kalau nggak salah. Itu dari perekrutan dulu di sekolah, terus pembinaan, baru dasar-dasarnya aja, baru diadakan seleksi di sekolah gitu. Barulah terpilih 5 orang. Baru akhirnya itu pembinaan yang intensifnya itu dari bulan Maret gitu. Jadi Panjang ya? Tapi proses dia beda sama saya. iya beda. Bedanya gimana? Kalau saya tuh kan saya dari SMP nih, dari SMP itu waktu itu kan COVID. Jadi nilai saya tidak memuaskan dan saya kecewa banget gitu. Aduh, harusnya aku bisa lebih dari ini gitu. Dan waktu masuk SMA saya udah mastiin aku harus ikut OSN gitu. Dan waktu itu saya lihat guru-guru itu belum pada nyari peserta buat ikut OSN. Tapi saya karena tertariknya sama geografi, saya ngechat duluan Bu Yuni. Widih. Saya nanya Nawarin duluan gitu ya? Saya nanya duluan kayak Ibu kalau misalnya mencari peserta OSN saya siap ikut seleksi gitu. Mohon buat dikasih tahu saya kalau misalnya ada seleksi saya pengen ikut gitu. Terus waktu itu karena sistemnya tuh beda, kita nggak seleksi buat semua siswa itu enggak, karena waktu juga udah mepet, jadi saya langsung diambil dan masuk ke tim OSN geografi. Terus belajar lolos waktu kelas 10. Terus waktu kelas 11 ini saya kan tadi bilang pengennya ke biologi, tapi karena sayang banget kalau ke biologi tuh mulai dari dasar lagi gitu. Jadi tetap ambil geografi dan pembinaan saya tuh dimulai dari Desember. Biologinya tetap ambil? Enggak, geografinya. Oh, geografinya. Ya, geografinya saya ambil dan mulai pembinaan itu dari Desember. Kalau mereka kan dari Maret, yang intensifnya dari Maret. Iya. Desember lama banget ya? Iya, dan Iya. itu masih kayak sharing-sharing sama dosen, sharing-sharing sama Bu Yuni juga gitu. Dan belajar mandiri sampai Maret. Udah dipastiin dari KSP itu udah dipastiin 4 orang, baru kita pembinaan intensif. Berlima gitu. Ibaratnya yang sudah dispensasi lah ya dari sekolah gitu ya. Iya. Oke, berarti itu udah lama banget. Kamu dari Maret, Lama, kalau Kak Maret. Budi dari Maret, Iya. sedangkan kalau Kak Yusi itu udah dari Desember. Iya. Iya. Oke, kenapa beda-beda gitu ya Kak ya? Mungkin karena kalau saya kan waktu itu lolos ke OSP kan, OSN tingkat provinsinya, tapi waktu itu udah pengumuman yang ke nasional saya nggak lolos. Dari sana tuh lah saya jengah, sekolah juga jengah. Jadi kayak dilanjutkan gitu, dicicil dari Desember pembinaannya. Oke, berarti Gitu. istilahnya Dengan kamu dari situ ya. ada jengahnya, makanya dari Desember ikut lagi gitu Iya, ya. Berarti dengan kamu udah tahu harapan- lomba ini udah lama juga gitu Iya. ya? Udah lama. Tapi ini lombanya akhirnya kapan? Di Maret atau April? Di bulan April nggak sih? Kalau yang Iya. OSK. April rasanya. Enggak, Yang- Maret. Dari Maret? Akhir Maret untuk di OSK. Maret ya. Iya. Fix nih Maret nih. Ya, Maret. Akhir Ya, Maret. Akhir Maret. Iya. Oke. Akhirnya di akhir Maret kalian ikut barengan gitu ya, berlima dan akhirnya lolos cuma 3 gitu ya. Iya. Oke. Otomatis ini kan lebih ke soal nih. Nggak ada presentasi apapun kan, cuma jawab soal doang kan. Iya, cuma Iya, jawab soal Nah, aja. Yang mungkin kamu kaget, ada nggak sih yang nggak keluar ya dari yang kamu pelajari? banyak Banyak banget. Waktu, kita kan waktu pembinaan itu kita fokusnya bahas soal-soal. Yang dari 5 tahun sebelumnya. Iya, 5 gitu. tahun sebelumnya kayak soal OSK, soal OSP gitu. Mm-mm. Tapi waktu kita Pas tes OSK, OSK, itu bener-bener nggak ada yang keluar. Iya. Kayak yang keluar itu ya mungkin Iya, beberapa. nggak ada 5 soal. Iya. Cuman dikit banget. Selebihnya itu penalaran Penalaran umum. umum aja. Penalaran Iya. umum tuh yang Kayak misalkan kita dikasih grafik
untuk penduduk kayak gitu. Jadi kita harus nganalisis datanya gitu. Ya, menganalisis data Ya, jadi gitu. pakai logika. Terus misalnya dikasih data pertambangan batu bara. Soalnya terkait dengan itu, tapi kadang ada juga soal yang nggak nyambung sama gininya Sama data yang datanya, diberikan gitu. Dan kendalanya di sana adalah kita kan pakai CBT ya. dan itu Jadi gambarnya itu ada gambar, ada tulisan kecil, kita nggak bisa Nggak bisa zoom, memperbesar iya nggak gitu. bisa diperbesar. Jadi kita waktu di Pas komputer tuh bener-bener sampai ngedeketin, maju iya. banget gitu. Sampai nge-zoom. Iya, bener-bener iya kayak bener gitu. Karena saking nggak kelihatannya Iya. gitu. Dan blur juga. Iya. Enggak diprotes. Gimana? Kalau Mungkin mau protes pun kayak udah aja udah susah banget ya juga dan pasti. waktunya juga Waktunya nggak- udah jalan. Mm-mm. Nunggu buat protes itu iya. juga pasti lama gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Oke. Emangnya di kisi-kisi kalian enggak dikasih? Di kisi-kisi itu Cuma materinya aja. bener-bener materi. 12 subbab itu, dan itu tuh benar-benar mencakup semuanya. Enggak Semuanya. kan kayak gimana ya, Itu kan baru kayak apa ya? Kayak judulnya aja kayak gitu. Jadi di Iya. dalamnya tuh ada materi yang Bener-bener detail luas. banget, yang luas luas gitu. dalam seperti samudra. Ya Itu yang masalahnya bisa. sampai kalian itu nggak tahu prediksi soal yang keluar dan itu nggak ada keluar sama sekali di Iya Iya. SK. Ya, iya benar-benar nggak ada. Terus jawab kaliannya apa? iya Ya, kita pakai penalaran iya, aja gitu. pakai penalaran aja. Iya. Semuanya itu berapa soal sih? 100 soal kemarin. Yang Buat- OSK. yang OSK 100 soal. Iya, 100 soal. 95-nya nalar semua tuh. Iya Waduh. iya dan Iya. kita juga punya strategi ya. Iya. Nggak bisa barengan tapi kan. karena Iya, ada soal. tapi emang saya udah kasih tahu mereka, misalnya nih, emang itu kan ada pengurangan poin. Jadi kalau misalnya emang nggak tahu banget, ya jangan nekat, dijawab. jangan Iya nekat. karena Iya. kalau nggak dijawab dan kalau misalnya jawab tapi salah dikurangi poin. Iya, Iya, minus. iya. soalnya. Jadi pinter-pinter apa ya, atur. Strategi aja pas Iya, jawab juga. soalnya gitu. Kalau boleh jujur nih, Iya. Ya. 100 soal kan. Iya. Berapa kalian nggak jawab? Yang nggak jawab kalau Saya rasanya 20-an ke atas. 20-an. Iya. 80 doang kamu jawab. Mm-mm. iya. Kalau saya 30. 30 nggak kejawab. Jadi 30 baru nggak kejawab. cuma 70 yang kejawab. Apa ya? Sesusah itu ya? Iya. Iya, susah. Karena bener-bener detail banget materinya gitu. Kamu cerita nggak sih sama guru kamu kalau kayak gini? Iya, Oh, cerita. Abis kita tes itu kita keluar kayak ibu, kita langsung Kita- ngadu. Iya. Nggak ada yang keluar Nggak ada yang yang kita keluar pelajarin. gitu. Ya syukur udah keluar ya. Kalau enggak Iya. sekarang baru dimarah. Oke. Berarti istilahnya emang sesusah itu ya. Iya. Iya. Tapi bingung juga sih. Dari sekian banyak kamu dan itu persiapan cukup lama, nggak ada yang keluar. Iya, itu dah. Tapi memang makanya. soal itu nggak bisa diprediksi banyak sih ya. Tuh. Iya. Sampai kisi-kisi juga nggak bisa mencakup itu gitu loh yang menurut kalian pelajari gitu ya. Betul. Akhirnya apa yang kalian lakukan setelah istilahnya kan penalarannya juga 5 soal yang kamu tahu sisanya enggak, kamu jawabnya gimana? Ya logika aja gitu. Iya, logika Iya, Sempat logika aja. ikut kancing mungkin. Enggak. Waktu itu ada satu soal yang benar-benar membuat saya kayak wow gitu. Itu tentang, mereka nanya apa dampak negatif dari konser Taylor yang kemarin. Dan di sana tuh itu kan pasti kita bisa pakai logika nggak sih? Nah, kebanyakan soal tuh kayak gitu. Jadi kita masih bisa pakai logika. Tapi maksudnya itu kamu tulis sendiri berarti kan jawabannya? Kok logika kayak begitu? Enggak kan Ada pilihan pilihannya. ganda. Iya, pilihan Oh, berarti ganda. kan pilihan ganda sesuai dengan apa yang dia maksud dong. Iya. Iya. Cuman emang kalau di geografi itu mirip-mirip banget pilihannya. Jadi emang perlu analisis yang Iya, harus bagus dan kuat pinter gitu. bahasa Indonesia juga ya. Iya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Iya. Oke Iya. deh. Oke, sebelum kita ke yang terakhir mungkin sedikit pembahasan dari ini ada WhatsApp yang masuk ya. Sudah ada Dwita, selamat sore Kak Ayu, pengen nanya gimana sih caranya kalian itu untuk bisa menjawab soal tapi tidak
pusing dengan penjelasan atau mungkin juga penjelasan yang soal yang terlalu panjang. Ada nggak sih caranya untuk bisa menganalisis maksud dari soal tersebut? Mungkin kalau dari saya sendiri itu kayak kan biasanya itu dikasih narasi. Nah, biasanya narasinya itu yang panjang banget dan itu membosankan untuk dibaca dan cepat bikin pusing juga. Jadi kalau dari saya sendiri lebih baik baca dulu soalnya. Kayak kadang kita tuh cuma ada beberapa soal pas di OSP ya, itu kayak kita ditakut-takuti dengan banyak data dan juga narasi, tapi soalnya itu simple banget gitu jawabannya. Jadi kayak lebih mending baca dulu soalnya baru kita masuk ke narasinya. Jadi bisa kita cari poin yang mana dimaksud sama soalnya gitu. Jadi lebih cepat untuk kita dapat jawabannya dan bisa waktunya itu kita gunain untuk menganalisis, bukan untuk baca narasinya yang panjang. Oke, berarti ibaratnya kayak apa ya, jawab Kita kayak fokusnya ke kayak pertanyaannya. Ke pertanyaannya fokus gitu. pertanyaan biasanya di akhir-akhir gitu ya. Iya. Karena Oke. kadang Tapi geografi sepanjang itu nggak sih? Iya. 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 Bahkan ada data, dia tuh cuma ngasih data doang buat nakutin kita kayak, ih apa nih gitu. Tapi pertanyaannya Simple. sebenarnya nggak berhubungan sama itu gitu. Iya, dan gampang Ngecoh ya? Iya. ngecoh. Aku kira di bahasa Indonesia doang gitu kayak gitu. Di geografi juga Geografi gitu. juga. Oh. Oke. Oke, gitu caranya ya, kayak menganalisis berarti coba dibaca di akhir-akhir dan juga coba di pertanyaan intinya aja di Iya. dicari Iya, gitu di ya. mana gitu. Oke, kemudian ada juga ini Risma, selamat sore Kakak Ayu. Pingin nanya deh buat kalian berdua, gimana sih caranya kalian itu atau strategi biar menjawab itu tanpa ada rasa gugup? Iya. Tanpa ada rasa gugup. Misalnya biar enjoy aja jawab soal. Ya, apa ya, kalau dari saya sendiri kayak jangan terlalu dianggap pusing banget sih soalnya, kayak oh susah nih soalnya. Kalau bisa skip dulu soalnya, cari soal yang memang lebih gampang gitu, untuk biar otak kita tuh lebih panas dan udah bisa mikir gitu, baru kita balik lagi ke soalnya gitu, biar kalau misalnya kita dikasih waktu biar tidak habis waktunya tuh di soal yang susah saja gitu. Jadi bisa next dulu ke soal yang lebih gampang, kan itu bisa mengurangi rasa takut juga, kayak oh gampang nih, oh bisa nih kita jawab. Jadi udah lebih santai lah, jadi kita baru back lagi ke soalnya itu, baru kita tuh bisa habisin waktu sisanya itu untuk mikirin itu dan analisis itu. Jadi itu bisa sih mengurangi rasa gugup kita gitu. Jadi kalau kita tetap stay dan stuck di soal yang susah, jadinya kedepannya soal yang gampang-gampang itu jadinya terlewatkan. Jadi kita tuh nggak bisa jawab karena Dan kita waktunya juga bakal waktunya sedikit. pasti bakalan habis dan sedikit gitu. Padahal soalnya tuh kita bisa jawab, tapi karena waktunya Ya, sedikit. habis jadi nggak bisa. Iya. Oke, jadinya seperti itu ya. Ya perlu juga yang namanya konsentrasi untuk di situ gitu loh. Ya. Karena Ya. kalau misalnya kita hanya berfokus dan itu takut, akhirnya ya Ya, selesai nggak dah bisa urusannya, nggak gitu. bisa. Lebih baik, nah seperti kata Kak Ibu Budi, cari soal yang menurut kamu bisa kamu jawab. Lebih gampang dulu. Lebih gampang, lebih cepat jadinya kamu jawab. Iya. Oke, ya. Jadi nggak ngestak. Oke, itu juga ada banyak banget yang sudah komentar di live streaming kita. Thank you banget. Ada Dewa Sudi bilang semangat. Congratulations juga dari Kak Mademina yang semangat selalu dan sehat semuanya, sukses gitu ya. So ceria, semangat juga adik-adik yang berprestasi tuh. Dapat terbukti juga kalau hobi dan suka itu bisa jadi ada hasilnya juga Iya, katanya. benar Wah, banget. Terima thank kasih. you, hebat. Terima Ada kasih. juga mantap katanya. Belajar bulalang penuh prestasi. Keren. Bangga ya. Iya. Kalau kita juara soalnya. Oke. Thank you buat yang sudah di live streaming kita juga ikutan komen ya. Dan mungkin apa yang ingin kalian sampaikan sebagai seorang juara di OSNK di bidang geografi kali ini? Kalau saya, sometimes it's hard to through the process, but it's worth it at the end. And anything's possible if you got enough nerve. Jadi kalau kamu mau berusaha keras dan kamu memang pengen jadi juara, kamu harus pusatkan, aku pengen jadi juara, aku harus belajar. Jadi nggak bakal sia-sia kamu belajar sampai malam, sampai tidur terganggu, tapi hasilnya itu pasti bakal worth it gitu. Oke, pokoknya tidak ada belajar yang sia-sia. Iya. Gitu. Kak Ibu Budi mungkin? Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin ini kata-kata untuk motivasi ya untuk semuanya itu, don't be perfect, but be the best
the best version of yourself gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak perlu jadi seseorang yang sempurna, tapi jadilah orang yang terbaik gitu. Terbaik dalam artian kamu itu bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri dulu, kayak cintai dirimu sendiri, ketahui apa yang dirimu suka gitu loh. Jadi nggak perlu kamu tuh harus menjadi perfect di mata orang-orang gitu loh, karena saya yakin gitu loh, semua orang itu tidak akan ada yang perfect karena semua itu punya kekurangan. Tapi berusahalah untuk jadi yang terbaik gitu loh. Karena jika kamu udah terbaik, kamu tuh akan bisa memberikan sesuatu yang benar-benar wow gitu loh untuk semua orang gitu, dan pastinya itu akan berguna untuk semua orang gitu. Jadi nggak perlu kamu harus jadi orang perfect gitu. Karena bagi saya cantik itu nggak nomor satu, tapi knowledge itu yang paling penting gitu menurut saya. Oke, jadinya tetap menjadi diri sendiri gitu Iya, ya, jadi untuk diri menjadi sendiri yang diri terbaik. sendiri, dan juga yang pastinya jangan terkecoh dengan orang lain atau mungkin juga masukan dari orang lain ya. Yes, thank you banget buat Kak Double Ayu di sini ya, keren banget. Dapat pujian banyak banget dari live streaming kita juga. Dan thank you sudah berprestasi, dan next nih pengumumannya semoga cepat Iya, ya, dan benar, yang ya. pastinya kalian bisa lolos ke bahkan ke nasional. Iya. Pokoknya keren banget. Mohon doanya ya Mohon teman-teman. doanya. Iya, kita pasti doain yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Thank you Kayu. Terima kasih. Itu dia Sore Ceria teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Sore Ceria hari ini, dan jangan lupa terus stay tune di Sore Ceria di jam 4 sampai jam 5 sore, yang pastinya ada bintang tamu yang berbeda-beda dan topik juga yang beda-beda. Oke? Dan yang pastinya tetap menginspirasi ya teman Pro 2, karena kita bisa mendapatkan inspirasi dari manapun dari orang yang berprestasi seperti Kak Ayu, Sita, dan juga Kak Budi. Oke? Jangan kemana-mana, gue sedih masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti jam 7 malam. Jadi tetap stay tune di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.